Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma ra'aitu zuhdan fi syai'in aqal minhu fi ri'asah." Aku tidak pernah melihat zuhud yang paling sedikit, ya, orang yang bisa zuhud itu daripada urusan kepemimpinan. Tarar rajul, engkau melihat orang ini zuhud dalam urusan makan. Makan sedikit. Minum, ya sederhana, dia nggak mau yang mahal-mahal. Urusan harta kadang-kala dia juga mencukupkan diri. Pakaian juga tidak terlalu berambisi, dia zuhud. Fa in nuzi'a ri'asah tahama 'alaiha wa'an. Tapi kalau urusan kedudukan dia yang digoyah, maka dia akan ambisi, marah dan mengusir orang. Antum kadang-kala melihat orang ini sudah paling kaya, orang ini memiliki harta tidak terhingga, tapi masih berebut kekuasaan. Yang mau jadi presiden, yang mau jadi bupati, yang mau jadi gubernur, yang mau jadi pemimpin di lembaga ini itu, macam-macam. Dan bukan hanya urusan dunia, urusan agama pun. Ada orang-orang yang Masya Allah, ketika dia menjadi pemimpin, umpamanya jadi ketua yayasan, menjadi rektor di sebuah kampus, kalau sudah mau diturunkan, Masya Allah, siap perang. Berapa banyak kadangkala yayasan-yayasan, lembaga-lembaga, ketika ketuanya mau diturunkan, apa yang terjadi? Lembaga itu jadi pecah jadi dua, karena dia tidak mau turun dari jabatannya. Antum tahu apa yang terjadi di Yaman sekarang? Salah satu penyebabnya adalah hubbur ri'asah, hubbus syaraf. Pemimpin presiden sebelum presiden yang sekarang siapa presiden Yaman? Ali Abdullah Saleh. Bagaimana dia bergabung dengan Syiah Houtsiyin, mengucurkan darah rakyat yang pernah dia pimpin, membantai umat manusia gara-gara kedudukan, jemaah. Bukan lain yang dia inginkan. Padahal dia berapa tahun jadi pemimpin? Berapa tahun? Hampir 30 tahun katanya dia jadi pemimpin. Ketika digoyah, Masya Allah. Di Indonesia, Pak Harto berapa tahun jadi pemimpin? 32 tahun. Dan tidak mau orang kalau sudah duduk di sana, mungkin dia makan sedikit. Apalagi kalau sudah kena penyakit macam-macam, makan sedikit. Tapi jangan sampai kedudukanku ini diambil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syaddad bin Aus, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, ya baqayal Arab, wahai orang-orang Arab yang tersisa, inna akhwafa ma akhafu alaikumur riya wasyahwatul khafiyah. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian, yang pertama riya, yang kedua adalah syahwat yang tersembunyi. Apa syahwat yang tersembunyi? Cinta kedudukan, cinta kemuliaan. Apakah kita termasuk cinta kekuasaan? Antum lihat. Nih tanda-tanda orang yang cinta kekuasaan. Yang pertama, iri dan dengki. Kata Fudail bin Iyad, "Ma min ahadin ahabba ri'asah illa hasad wa bagha wa tatabba'a uyuban nas wa kariha an yudhkara ahadun bi khair." Al-Fudail bin Iyad menyebutkan 4 tanda orang yang cinta, yang gila hormat, gila jabatan. Tidak ada orang yang cinta dengan jabatan dan kedudukan kecuali dia akan hasud, seperti cinta harta. Bagha, dia akan menzalimi orang lain. Antum kalau tahu yang namanya kudeta, bagaimana Saddam Hussein ketika kudeta, bagaimana Khomeini ketika kudeta, bagaimana dengan Muammar Gaddafi ketika kudeta. Itu mereka bunuh orang-orang, yang padahal temannya dia, takut dia bantai, dia akan hasud dan dia akan berbuat zalim. Wa tatabba'a uyuban nas. Yang ketiga, dia akan mencari aibnya orang. Orang nggak akan benernya buat dia, karena dia gila kehormatan. Jangan sampai ini orang menggantikan dia. Dia cari-cari kesalahan orang. Apalagi kalau kita lihat nih,
Di negeri kita kalau ada kampanye umpamanya, mulai itu orang saling mencari kekurangan musuh, dia cari-cari karena masalah gila jabatan. Kemudian wa kariha an yudhkara ahadun bi khair. Orang ini tidak suka orang lain disebut kebaikannya di depan dia. Antum lihat kalau diri antum duduk bareng umpamanya antum di sebuah lembaga yayasan menjabat sebuah jabatan, lagi ngobrol nih, tahu-tahu ada yang ngomong, oh antum tahu fulan tuh orangnya baik, masya Allah, dia nggak suka nih. Tapi kalau orang itu ngomongin keburukan orang lain itu, masya Allah, iya bener ya, masya Allah, iya, masya Allah, itu termasuk orang soleh, karena menyebutkan keburukan orang lain. Itu yang 1, 2, 3, 4. Kemudian dia bersedih kalau kekuasaan ditarik dari dia. Dulu dia menjabat sebagai kepala apa, ketua apa, ketika ada pergantian dia sedih banget. Antum, yang namanya kehormatan ini benar-benar membuat orang itu lupa kadang-kala kedudukan itu. Pernah di Riyadh diceritakan oleh seorang ustadz, ada seorang qadhi, hakim. Hakim ini dihormatin sama orang. Sampai ketika sapinya mati, orang itu takziah. Antum bisa bayangkan. Karena orang ini orang terhormat, sapinya mati orang takziah. Kenapa? Karena mereka merasa butuh sama orang ini. Ketika dia turun dari jabatannya jadi orang biasa, naudzubillah min dzalik. Anaknya mati orang nggak takziah gitu. Itu fitnahnya jabatan. Makanya orang itu kalau sedih, antum sedih jabatan itu dicabut, antum cepet-cepet murojaah, ya Allah, jangan sampai anda menjadi orang yang gila jabatan. Udahlah, dunia ini berputar. Engkau dulu sebagai ketua, ya nanti kau akan turun, digantikan dengan yang lainnya mungkin, dan bersabar. Kemudian kalau ingin tahu apakah kita cinta kepada jabatan, kemuliaan dan kedudukan ini, kita bisa menguji diri kita, hati kita. Abdurrahman bin Mahdi, dia datang kepada gurunya. Dia mengatakan, aku ini kalau ngisi ceramah di masjid, banyak orang yang hadir, aku senang. Tapi kalau sedikit, aku sedih. Kalau banyak yang hadir, senang. Kalau sedikit, bersedih. Fasa'altu Bishr bin Mansur, aku tanya kepada guruku Bishr bin Mansur, qala hadha majlis su' fala ta'ud ilaihi. Engkau jangan datang lagi ke tempat itu. Itu majlis yang buruk buat engkau. Akhirnya kata Abdurrahman, aku nggak pernah balik lagi ke sana. Di situ kita tahu urusan hati kita. Kita ini benar lillahi ta'ala atau hanya ingin dipuji dan dipuja oleh orang. Kemudian yang selanjutnya, tanda orang yang cinta jabatan dan gila hormat ini sedih dan menyesal ketika tidak punya kesempatan menunjukkan dirinya. Ada tuh orang yang selalu ingin tampil ke depan. Dia selalu ingin dalam semua kegiatan, dia ingin dapat jabatan misalnya. Kalau dia nggak dikasih jabatan, akhirnya dia bersedih. Hati-hati. Kalau kita seperti itu berarti kita gila hormat. Kemudian orang yang gila hormat ini biasanya pura-pura jadi orang penting. Oh, anak sibuk, anak gini, padahal dia nggak ada kerjaan di rumah. Tapi supaya dianggap orang penting, maka dia senantiasa ketika ditelepon nggak dia angkat. Dia tahu yang telepon nggak diangkat. Ketiga kali baru dia angkat. Assalamualaikum. Oh, alafu jamaah. Anak lagi ada kerjaan. Padahal dia nggak ada kerjaan. Hati-hati antum kalau model kayak gitu, berarti antum termasuk yang gila hormat, ingin dikatakan orang penting. Kemudian tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bila dirinya jadi bawahan. Kalau dia melihat ini ada kegiatan bikin panitia ini itu, ternyata ana bagian jaga parkir. Allahu Akbar. Afwan akhi, ana ada kerjaan, ana nggak bisa datang. Coba dia dijadikan pembawa acara, nah ana hadir, insyaallah. Ini bermasalah jemaah.
ketika dia jadi bawahan, kita nih, jangan bicara orang lain. Terus biasanya orang ini banyak mengkritisi orang tanpa alasan. Kalau lagi rapat ini itu, selalu dia berusaha mengkritisi orang tanpa alasan, sekedar ingin menunjukkan diri bahwasanya aku ini ada gitu, aku ini keberadaanku dipertimbangkan. Kemudian orang ini sulit menerima pendapat orang lain. Ada tuh, hati-hati kalau antum jadi kepala, jadi ketua. Kadangkala anak buah sudah ngasih usulan yang bagus-bagus, tapi antum tidak mau terima. Yang antum mau terima adalah usulan antum saja. Ada orang-orang yang rapat, kadangkala kita ini rapat jadi sakit hati karena keputusannya sudah ditentukan. Ada yang seperti itu. Rapat pura-pura ada pendapat ini, ternyata tetap pendapat dia yang dijalankan. Ya, mau nggak mau kita harus ikuti. Tapi orang yang seperti, kalau kita jadi seperti itu, tidak mau menghargai pendapat orang, jangan-jangan kita termasuk orang yang gila harta. Kemudian sulit mengalah, nggak mau ngalah, karena dia merasa kalau ana mengalah, ana minta maaf, berarti kedudukan ana rendah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izza." Tidaklah seorang hamba dengan memberikan maaf kecuali akan tambah kehormatan dia. Itu seharusnya kita lakukan. Tapi ini kalau orang nggak mau minta maaf, pokoknya dia ingin berada di atas terus. Ini penyakit yang bisa merusak agama orang, rusak agamanya siapa. Dia akan berusaha melakukan segala tindakan bagaimana jabatan dia tidak terganggu. Bagaimana dia bisa duduk di sana, mau harus berangkat ke dukun, dia berangkat ke dukun. Makanya biasanya kalau kadangkala, nggak semuanya, kalau sudah ada pemilihan umum, biasanya yang laris itu apa? Kiai juga laris, ustadz laris. Rame orang datang ke ustadz, ke kiai. Yang kedua, setelah ke ustadz masih berangkat ke dukun, cari dukun. Yang ketiga, artis. Untuk dia bikin konser macam-macam, didatangkan artis, segala cara dia lakukan. Dan tatkala nggak jadi pejabat, kadang-kala dia naik ke tower, kepingin bunuh diri. Allah. Nah, ada yang pura-pura jadi orang gila, macam-macam jamaah. Gara-gara gila jabatan. Hati-hati, agama kita rusak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita dalam urusan jabatan ini. Beliau menjelaskan supaya kita nggak gila jabatan, nggak gila untuk dijadikan pemimpin. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Ma min rajulin yali amra ashratin fama fawqa dzalik." Tidak ada seorang yang menjadi pemimpin untuk 10 orang. Dia menjadi pemimpin untuk 10 orang. Illa atallaha maghlulan yadahu ila unuqihi. Kecuali pada hari kiamat dia akan didatangkan menjumpai Allah dalam kondisi tangannya dibelenggu. Ini semua yang memimpin lebih dari 10 orang. Fakkahu birruhu au awthaqahu itsma. Nanti dia akan dipertanggungjawabkan. Kalau dia ternyata adil, baik, maka akan terbuka belenggunya. Tapi kalau tidak, belenggu itu akan melengkap di diri. Bagaimana kalau antum memimpin 200 juta orang? Bagaimana kalau antum memimpin, Masya Allah, 1 Surabaya, 1 Jawa Timur? Antum akan ditanyakan. Umar bin Khattab takut, jemaah, takut Umar bin Khattab. Kalau dia ditanya oleh Allah, ada keledai di Furat yang terpleset masuk ke lubang, takut ditanya oleh, kenapa jalannya kok nggak luruskan, jemaah? Antum akan ditanya pada hari kiamat. Awwaluha malamah. Jabatan itu awalnya adalah celaan. Nah, akan dicela tuh, ada orang gila jabatan ini itu macam-macam. Wa awsatuha nadamah, dan pertengahannya antum akan menyesal nanti. Wa akhiruha khizyun yaumal qiyamah, dan akhirnya pada hari kiamat adalah kehinaan.